Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club DPMM akan menjadi satu-satunya klub dari Brunei Darussalam yang tampil di Liga Super Malaysia 2025-2026 dan menjadi satu-satunya pula klub dari Liga Super Malaysia yang mempekerjakan pemain Indonesia. Ramadan Sananta, saudara-saudara, dia akan menjadi satu-satunya pemain yang di sini setelah sebelumnya ada Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Ya, semoga sukses ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, negara dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, minggu depan tanggal 8 kalau nggak salah ya, itu Liga di Malaysia dan Liga Indonesia juga sama-sama bergulir, saudara-saudara. Liga Indonesia dan Liga Malaysia, Liga Super Malaysia sama-sama bergulir. Dan di Malaysia, saudara-saudara, itu nanti akan kompetisinya diikuti oleh 13 klub, saudara-saudara. Mulai tanggal 8 itu ada pertandingan pertamanya, Johor Darul Taksim melawan Selangor FC di Sumbangsih, Piala Sumbangsih kalau nggak salah ya, saudara-saudara, atau apa ya? Ya pokoknya itulah. Nah, itu, dan musim ini Liga Super Malaysia akan diikuti 13 tim. 13 tim, ada 2 klub promosi, saudara-saudara, Emigration. Emigration dan Melaka. Melaka atau Malaka? Emigration, imigrasi lah pokoknya lah, itu klub. Ya itulah. Itu dia promosi. Kemudian ada satu tim lagi dari luar negeri. Klub tim dari Brunei Darussalam, DPMM, Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club. DPMM, klub milik putra mahkota Kesultanan Brunei Darussalam. Ya, klub terkaya lah ini. Klub terkaya dari semua klub yang ada di Malaysia. Saya rasa ini Johor Darul Taksim kekayaannya kalah ini. Brunei kan kita tahu kaya sekali, saudara. Tapi ya nggak tahu untuk urusan bolanya, untuk urusan sepak bolanya bagaimana. Nah, ini disertiku. Kemudian sebelumnya juga ada Kedah Darul Aman dan Perak FC yang dikeluarkan dari Liga Super Malaysia karena masalah finansial. Kemudian, yang menarik adalah Sri Pahang juga undur diri dari Liga Super Malaysia, walaupun dia sudah mendapatkan lisensi, mendapatkan izin untuk berkompetisi di Liga Super Malaysia, tetapi mereka memutuskan undur diri ya karena tentu saja masalah finansial, saudara-saudara. Menarik bagi saya di sini adalah keberadaan Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club, DPMM, saudara-saudara. DPMM, klub dari Brunei Darussalam. DPMM ini, saudara-saudara, kenapa menarik? Karena ini klub yang menurut saya kalau istilahnya ya kutu loncat atau apa ya. Dia selalu berpindah-pindah liga. Selalu berpindah-pindah liga dari Malaysia, Singapura, Liga Brunei, macam-macam lah, saudara-saudara. Tahun 2001, saudara-saudara, DPMM ini itu bermain di
Brunei, di kompetisi Brunei 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Dia main di Brunei, di kompetisi Brunei sana lah. Brunei Premier League kalau nggak salah. Kemudian 2005, 2006 dia bergabung dengan Malaysia Premier League. Jadi 20 tahun yang lalu, tepat 20 tahun yang lalu, 2005, 2006 dia bergabung dengan Malaysia Premier League. Kemudian 2006, 2007 dia promosi ke Malaysia Super League dan bertahan sampai 2007, 2008. Kemudian saudara-saudara 2009 di PMM ini pindah ke Liga Singapura. Waktu itu namanya S-League. Singapore League, S-League. Tetapi hanya 2009 saja. 2010, 2011 kan dia dicoret karena Asosiasi Sepak Bola Brunei waktu itu kena di ban FIFA, dihukum FIFA, sehingga ya otomatis DPMM terpengaruh, saudara-saudara. Kemudian dia baru kembali lagi ke S-League itu tahun 2012, saudara-saudara. 2012 sampai 2000, kemudian 2013, 2014, 2015. Nah, 2014 dia menjadi runner up di S-League, kemudian 2015 dia menjadi juara. Gokil. Kemudian 2016, 2017, 2018, 2018 berubah menjadi Singapore Premier League. Dan 2019 dia juara Singapore Premier League. Juara lagi saudara-saudara di Singapura. Dan kemudian 2020 sayangnya dia mundur dari Singapore Premier League. Mundur dari Singapore Premier League, dia kembali lagi bergabung tahun 2021, dia bergabung dengan Brunei Premier League. Tetapi sayangnya kalau masalah COVID, saudara-saudara, itu Brunei Premier League itu batal diselenggarakan, saudara-saudara. 2020 sampai 2022 juga itu batal, tidak ada kompetisi di Brunei, dan ya DPMM kesulitan kembali, dan dia baru kembali ke Liga Singapura Premier League. Singapura Premier League itu tahun 2027, saudara-saudara, dengan menempati posisi ke-7 klasmen. Kemudian 2024, 2025 dia main di Liga Premier Singapura di posisi kelima. Kemudian dia semifinal Piala Singapura atau Piala FA Singapura ya, saudara-saudara, di situ. Kemudian 2025, 2026 dia memutuskan untuk kembali ke Liga Malaysia, bergabung dengan Malaysia Super League. Dan DPMN ini juga punya rekor kontinental di antar klub ASEAN, khususnya saudara-saudara, maupun AFC. Dia pernah main di AFC Champions League tahun 2002, 2023, tetapi hanya kualifikasi round kedua setelah dikalahkan oleh Geylang United. Kemudian dia pernah main di ASEAN Club Championship 2003 dan 2005 juga. Waktu 2005 ASEAN Club Championship dia sampai ke semifinal sebelum dikalahkan Pahang. Kemudian 2023, 2024 dia main di AFC Cup. AFC Cup, tetapi dia terhenti di preliminary, di kualifikasi round kedua setelah dikalahkan oleh klub dari Myanmar, saudara-saudara, kalau nggak salah itu Yangon United. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa klub asing bisa bermain di Liga Super Malaysia? Kenapa klub dari Brunei juga sempat main di Liga Singapura? Kenapa? Ya bisa saja, saudara-saudara, asalkan mendapatkan izin FIFA. Dan itu klub asing di liga itu bukan sesuatu yang baru, saudara-saudara. FIFA mengizinkan itu. Kalau saudara-saudara saudara-saudara ingat dan saudara-saudara mengerti bahwa kita lihat saja contohnya di Inggris. Di Inggris kan ada klub dari Wales ikut Liga Premier, ikut Champions, ikut sistem kompetisi Inggris, walaupun Wales sendiri punya liga sendiri dan Wales sendiri punya tim nasional sendiri, negara dalam negara lah, walaupun secara internasional dia bagian dari United Kingdom, tetapi di sepak bola itu dia punya asosiasi sepak bola sendiri, dia punya tim nasional sendiri, dia punya liga sendiri, dia punya lagu kebangsaan sendiri, ya kayak negara lah, dia punya pemerintahan sendiri. Itu
Wales itu bisa klub seperti Swansea City, Cardiff City, kemudian Wrexham atau apa ya, itu juga main di liga, di kompetisi, di sistem kompetisi Inggris. Kemudian di Spanyol itu ada Andorra itu negara sendiri, juga main di liga di Spanyol. Itu kayak begitu biasa, saudara-saudara, biasa dan tidak masalah. Dan ini yang terjadi dengan DPMM juga seperti itu. Yang penting mereka minta izin ke FIFA, kemudian FIFA menilai syarat-syaratnya, menilai kelayakan sebuah liga, sebuah tim mau bermain di liga negara asing itu bisa. Ya misalnya ini klub dari mana ya? Klub dari Riau atau klub dari Batam, misalnya main di Liga Singapura juga bisa. Asalkan semua syarat terpenuhi di Liga Singapura, syaratnya terpenuhi, kemudian di FIFA, di mata FIFA itu syarat-syarat juga tidak masalah. Misalnya Persipura dulu katanya mewacanakan bermain di Liga Australia, itu bisa saja, boleh saja asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dan mendapatkan izin dari FIFA. Dari DPMM ini adalah mereka akan menjadi satu-satunya klub di Liga Super Malaysia yang mempekerjakan pemain dari Indonesia. Ramadan Sananta, saudara-saudara. Ramadan Sananta meninggalkan Persis Solo. Musim lalu dia main di Persis Solo. Sekarang dia main di DPMM Football Club. Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club. Klub sepak bola pangeran, putra mahkota Kesultanan Brunei, saudara-saudara. Kesultanan. Ini Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Malaysia. Setelah musim lalu kita tahu ada Jordi Amat, kemudian ada Sadil Ramdhani. Di musim sebelumnya lagi tambahannya ada Nathanael Siringgo di Kelantan. Tetapi kemudian Nathanael Siringgo kembali ke Indonesia setelah Kelantan bubar atau krisis keuangan, dia kembali ke Indonesia, nggak tahu main di mana. Sementara Jordi Amat kontraknya dia dengan Johor Darul Taksim tidak diperpanjang. Kemudian sekarang Jordi Amat tercatat sebagai pemain Persija Jakarta, sementara Sadil Ramdhani tercatat sebagai pemainnya Persib Bandung. Nah, Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pemain Indonesia ya harus didukung lah, saudara-saudara. Satu-satunya yang abort di Liga Super Malaysia, dan dia akan mencoba peruntungan untuk menghentikan dominasi Johor Darul Taksim yang sudah bertahan 11 atau berapa, 10 atau berapa, 12 tahun. Ya, pokoknya panjang lah, saudara-saudara. Ini Ramadan Sananta. Walaupun tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. DPMM ini saya yakin ini klub kaya lah. Kita tahu lah. Kesultanan Brunei itu kayanya minta ampun. Faik Bolkiah, anaknya, keponakannya Sultan Hasanah Bolkiah, anaknya Jeffrey Bolkiah, itu dia disebut sebagai pemain sepak bola terkaya di bumi. Kekayaannya mengalahkan Ronaldo, mengalahkan Lionel Messi, mengalahkan David Beckham, saudara-saudara. Tetapi yang nggak tahu ya, di sepak bola apakah putra mahkota Kesultanan Brunei ini akan seroyal putra mahkota Kesultanan Johor dalam hal mengeluarkan duit untuk membangun kekuatan. Ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja ya, semoga ini akan menjadi benar-benar mendobrak kemapanan Johor Darul Taksim. Karena kalau Johor Darul Taksim terlalu lama, terlalu sering juara di Liga Super Malaysia juga boring juga, saudara-saudara. Ini saudara-saudara itu langsung dikendalikan oleh putra mahkota Crown Prince-nya Kesultanan Brunei, Pangeran Al-Muhtadi Bilal, saudara-saudara. Dan ya sama kayak Johor Darul Taksim, langsung dikendalikan oleh putra mahkota TMJ. Kemudian mereka akan dilatih oleh Jamie McAllister. Jamie McAllister ini melatih DPMM sejak tahun 2024, saudara-saudara. Kemudian dia juga 2024 itu sebelumnya melatih tim nasional Brunei. Jamie McAllister ini pelatih dari Scotland. Dari Scotland, dia usianya baru 47 tahun. Dia pernah bermain, punya satu caps di tim nasional Skotlandia. Kemudian dia main di beberapa klub di Skotlandia, di Inggris. Dia tercatat pernah main di Bristol City, kemudian Yeovil Town, dia klub-klub level bawah di Inggris, saudara-saudara. Dia pernah juga main di Aberdeen. Kemudian terakhir kali dia main di Exeter City. Dia juga pernah main di India di Kerala Blaster, saudara-saudara, di Prindavan. Kemudian pemainnya itu juga menurut saya cukup lumayan, saudara. Selain ada
siapa tadi, Ramadan Sananta, dia juga ada mempekerjakan pemain-pemain dari Malaysia, misalnya si Syafiq Ahmad itu dipinjam dari Johor Darul Taksim. Kemudian ada lagi Tommy Mawat Bada, kemudian ada Fairuz Zakaria, itu pemain dari Malaysia. Kemudian ada lagi pemain asingnya kayak Christian Nomowski dari Macedonia Utara, kemudian Amani Aquinaldo dari Filipina, kemudian ada lagi Miguel Oliveira dari Portugal, kemudian ada Prosper Boake Owosu dari Ghana, kemudian ada Caio Santos dari Brasil, Michel dari Brasil, dan Jordan Murray dari Australia. Target mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi-tinggi, mereka hanya target awal Brunei ini, klub dari Brunei ya papan atas, saudara-saudara, papan atas di posisi 1, 2, 3. Tetapi mereka optimistis bisa mendongkel. Setidaknya mendongkel Selangor, kalaupun target maksimal ya tentu saja mendongkel keberadaan Johor Darul Taksim. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Tadi hari ini kita bicara tentang klub dari Brunei Darussalam yang akan diperkuat pemain Indonesia, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta akan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang merumput di Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Satu-satunya ya, setelah sebelumnya, musim sebelumnya itu ada 2 pemain, Semat ada 3 pemain. Jordi Amat kembali ke Indonesia main untuk Persija, Sadil Ramdhani main kembali ke Indonesia juga main untuk Persib Bandung. Kemudian Nathaniel Siringgo dulu sempat main di 2 musim lalu, musim lalu ya, itu sempat main di Kelantan. Kemudian yang nggak tahu setelah ini kemana saya kurang tahu. Jadi sekarang hanya tinggal menyisakan Ramadan Sananta. Saya nggak tahu nanti ke depan akan ada pemain Indonesia lagi di Malaysia atau tidak, tetapi sejauh ini baru Ramadan Sananta yang akan meramaikan Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Dia memperkuat klub dari Brunei. Nah, ini unik, saudara-saudara. Ini unik. Ramadan main di Malaysia bersama dengan klub dari Brunei, DPMM, Duli Pangeran Muda Mahkota Football Club, atau kalau bahasa Indonesianya ya kira-kira adalah klubnya putra mahkota Kerajaan Brunei. Ya, Brunei kan kita tahu kesultanan paling kaya, saudara-saudara. Paling kaya Faik Bolkiah aja, anaknya Jeffrey Bolkiah aja jadi pemain bola. Waduh, itu pemain bola paling kaya. Dia main bola cuma hobi. Cuma buat senang-senang. Nah, ini DPMM ini ya salah ya. Kita anggap aja ini klub kaya lah. Kalau dia punyanya putra mahkota Brunei Darussalam, Crown Prince-nya Brunei Darussalam, ya sudah pasti ini klub yang kaya, dan dia menjadi satu-satunya klub di Liga Super. Sebelumnya di PMM ini mempunyai reputasi, memang dia pernah main di Liga Malaysia juga, kemudian sebelumnya pernah main di Liga Singapura, saudara-saudara. Nah, pelatihnya adalah Jamie McAllister, saudara-saudara, dan dia lebih sering main di luar negeri lah, di Liga Premier League Brunei juga pernah main beberapa kali, terus main di Liga Premier Malaysia 2025, 2026, 2027, kemudian Super League 2007, 2008, kemudian di S-League 2009, kemudian sejak 2012 sampai 2020 itu dia main di Singapura juga, kemudian 2021 sempat main di Liga Premier Brunei, kemudian 2023, 2024, 2025 kembali ke Singapura, dan sekarang musim depan, musim 2025-2026 ini dia akan main di Malaysia. Kenapa bisa begitu? Ya boleh saja, itu mereka sudah mendapatkan clearance, mendapatkan izin dari FIFA. Di Liga Singapura itu juga ada klub-klub asing, Albirex Niigata, kemudian dulu ada Big Red, Korea Big Red, kemudian ada Sporting Afrique, itu dulu. Sekarang tinggal tersisa Albirex saja, saudara-saudara. Di Spanyol juga itu Andorra itu juga main di Liga, di Segunda Division atau di Tercera Division, itu juga
juga boleh di Inggris, klub-klub dari Wales, Swansea City, kemudian Wrexham, kemudian mana lagi Cardiff City itu juga main di kompetisi. Jadi itu nggak masalah, diizinkan FIFA selama syarat-syaratnya terpenuhi, saudara-saudara. Ya, semoga sukseslah Ramadan Sananta main di Brunei, main di Liga Super Malaysia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Dan jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!